oksidasi atom. Bilangan oksidasi atom adalah muatan dari satu atom. Nah, atom itu dia nanti ada dalam bentuk bebas, ya. Maka nanti semua bilangan oksidasinya ini sama dengan 0. Ya, bagaimana yang bebas? Yang bebas itu misalnya Fe, kemudian Au, kemudian Cl2, kemudian O3 dan seterusnya. Jadi pengertian atom bebas adalah dia tidak berikatan dengan yang lain. Maka berapakah bilangan oksidasi Fe dalam Fe saja? 0. Demikian juga dengan Au, ini nanti 0. Cl pada Cl2, ya, ini nanti kalau berikatan dengan sesamanya maka nanti dianggap bebas. Maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian O pada O3 juga 0. Ya? Nah, inilah ketentuan yang harus dihafalkan. Selanjutnya, ya, bilangan oksidasi atom dalam senyawa ada 3 ketentuan. Ya, apa saja? Hidrogen, oksigen, logam. Nah, semua nanti bilangan oksidasi hidrogen pada senyawa adalah ya positif 1. Semua ya bilangan oksidasi O pada senyawa adalah -2. Kemudian ya logam itu adalah valensinya. Ya. Jadi nanti logam yang mana? Yang dihafalkan adalah logam golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Nah, nanti logam yang lain ya tentunya itu nanti yang kita cari bilangan oksidasinya. Jadi kalau golongan 1A itu positif 1, kemudian golongan 2 wajib positif 2, golongan 3 wajib positif 3. Maka nanti dengan demikian bisa kita tentukan berapakah bilangan oksidasi P pada H3PO4. Oke, gampang. Ya. Ini adalah suatu senyawa, maka nanti bilangan oksidasi keseluruhannya adalah ya 0. Berarti ini terdiri dari 3 atom H ditambah atom P ditambah 4 atom O. Maka jumlahnya semua 0. Nah, H itu berapa? Ketentuan ini. Oh, berarti 3 dikali positif 1 ditambah P ditanya. Ya, ditambah ya 4 dikali O itu berapa? Ketentuan -2. Maka ini sama dengan 0. Maka kita peroleh P sama dengan positif. Iya. Nah, ya, sekarang kita ambil contoh yang lain. Berapakah bilangan oksidasi dari Cr pada K2Cr2O7 gitu. Ya, berarti ini terdiri 2 atom K ditambah 2 atom Cr ditambah ya 7 atom O. Ini sama dengan 0. Ya. Maka K ya, di mana dia? Di golongan 1A. Wajib ya, harus dihafalkan. Cara menghafalkannya, Lina kenapa ya ribut cari si Pras, atau hari libur naik kuda Rebu Kemis ya pri ya. Kalau golongan 2 becak Mang Kasim sering bawa rambutan. Kalau golongan 3 Butet asli gadis Indonesia tulen. Oke, maka tinggal masukkan aja 2 ya, K itu di sini ya, maka positif 1 ya ditambah 2 Cr ditambah 7 dikalikan dengan -2 juga ketentuan. Ini sama dengan 0. Ya, maka ya 2 Cr nanti kita peroleh positif 2, ini -14, maka di sini harus positif 12. Maka Cr-nya berapa? Iya, positif 6. Ya. Nah, sekarang berapakah bilangan oksidasi ya Cr misalnya ya di dalam Cr2O7 2 negatif. Nah, karena ini nanti adalah ya bermuatan negatif 2, tinggal buatkan aja 2 atom Cr ditambah 7 atom O sama dengan ya -2. Jadi tadi kalau yang ini senyawa, maka muatannya 0, maka sama dengan 0.
Karena ini nanti minus 2, maka kita buatkan nanti ini minus 2. Oke, berarti 2CR ditambah ya 7 dikali minus 2 sama dengan minus ya 2. Maka dia nanti kita peroleh ya 2CR sama dengan positif 12. Maka nanti CR-nya itu adalah positif 6. Ya, begitulah dia nanti cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, coba kita sekarang ya latih ya. Misalkan saya buatkan seperti ini. Ya. Buatkan dengan cepat ya. Berapakah bilangan oksidasi ya Cl di dalam ya? Saya buatkan Cl2, kemudian di dalam HCl, kemudian di dalam HClO, kemudian di dalam HClO2, kemudian dalam HClO3, kemudian dalam HClO ya 4. Maka ya saya langsung cepat jawab, oh ini bilangan oksidasinya adalah ini 0, ini minus 1, ini positif 1, ini positif 3, ini positif 5, ini positif 7. Nah, ya, kenapa bisa cepat? Nah, tentunya ini dihitung cepat-cepat, itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang ini, ya berapakah bilangan oksidasi ini? Karena ini atom bebas, apa tadi syaratnya kalau atom bebas? Maka bilangan oksidasinya nanti harus ya sama dengan 0. Ya, kita ambil contoh yang ini misalnya. Oh, ini tadi dari atom H ditambahkan dengan ya atom Cl ditambahkan dengan 3 atom O ya sama dengan 0 karena ini senyawa, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Maka ini positif 1 ketentuan ditambahkan dengan Cl ya ditambahkan dengan 3 dikali minus 2 ini ketentuan sama dengan 0. Maka tentunya Cl-nya di sini nanti adalah positif ya, betul kan, dia positif 5. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ya bagaimanakah dia nanti kalau menentukan bilangan oksidasi ya X dari XSO4. Nah, untuk menentukan ini ya kita tidak boleh ya hanya ya mengetahui ketentuannya tadi. Kenapa? Karena di sini nanti adalah X-nya itu ya belum diketahui, S-nya itu belum diketahui, jadi dia nanti 2 variabel. Maka bagaimana caranya? Maka ini nanti harus kamu hafal. Ini nanti namanya adalah anion. Jadi beberapa anion saya tuliskan di sini tadi ya. Ini SO4 2 negatif untuk ion sulfat dan seterusnya. Nah, ini dalam tata nama senyawa kimia wajib harus dihafalkan. Yang wajib harus dihafalkan adalah kation, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Ditambah anion. Anion itu ya yang inilah dia. Maka nanti bagaimana caranya menentukan ini? Oh, gampang. Maka dia nanti kalau XSO4 tinggal kamu ionkan aja. Ini X titik-titik ditambahkan dengan SO4 2 negatif. Maka muatannya ini nanti jumlahnya harus 0. Yang ini minus 2 ya. Tambah berapakah biar dia 0? Oh, berarti ini positif 2. Berarti bilangan oksidasinya ini sama dengan positif 2. Nah, bagaimanakah kalau dia nanti ya X ya 3 kemudian PO4 nanti 2 kali. Maka nanti berapa ya? Bilangan oksidasi untuk atom X-nya pada X3PO4. Maka tinggal ionkan juga. 3X titik-titik ditambah ya 2PO4. PO4 itu adalah ion fosfat, muatannya minus 3, berarti 3 negatif. Maka ini kalikan positif negatif 6, maka ini harus positif 6. Maka ini harus positif ya 2. Ya, maka ya bilangan oksidasinya adalah positif 2. Oke, ya. Berapakah bilangan oksidasi
ya X ya pada ya XPO4 2H2O misalnya seperti ini. Nah, ini gampang walaupun banyak senyawanya. Ini kan sebenarnya ya XPO4 2H2O ini akan terurai menjadi XPO4 ditambah 2H2O. Nah, jadi ya setiap ada pengalih seperti ini, maka senyawa ininya aja. Maka XPO4-nya kita uraikan menjadi X titik-titik ditambah PO4 3 negatif. Oke, berarti ini harus positif 3. Maka ya bilangan oksidasinya ini ya sama dengan positif 3. Nah, itulah ya cara menentukan bilangan oksidasi. Oke. Selanjutnya ya kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu ya reaksi redoksnya itu sendiri. Ya. Apa itu reaksi redoks? Ya. Reaksi redoks itu adalah singkatan dari ya yang pertama dikatakan dia nanti adalah reduksi, yang kedua oksidasi. Jadi reduksi itu menurun atau makin kecil atau makin muda. Ya. Nah, jadi nanti ini kita definisikan sebagai bilangan oksidasinya mengecil atau turun. Contoh misalnya, ya kita buatkan Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Berapakah bilangan oksidasi Cu? Oh, di sini positif 2. Kalau di sini ini kan atom bebas tadi. Ini 0. Maka ini kemari nanti namanya ya mengalami reduksi. Ya. Nah, jadi zat yang mengalami ya reduksi ini disebut nanti istilahnya oksidator. Nah, selanjutnya ya oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah sebaliknya bilangan oksidasi naik, ya. Nah, atau boleh dia nanti ya menangkap atom O ya. Nah, jadi contoh misalnya Fe yang akan berubah menjadi Fe2 positif tambahkan dengan 2 elektron. Maka kita lihat berapakah Fe-nya? Ini 0, yang ini nanti positif 2. Berarti dari sini kemarin nanti ya naik bilangan oksidasinya. Maka nanti kita disuruh menentukan ya yang manakah reduktornya dan yang manakah oksidatornya. Oh, jadi tadi ini untuk oksidasi kita sebut dengan reduktor ya, tinggal dibolak-balik aja ya. Oke, maka kita buatkan contoh misalnya Cu2 positif ditambah Fe maka berubah menjadi Cu ditambah Fe2 positif. Ini sebenarnya reaksinya setengah reaksi dari sini tambah setengah reaksi dari sini kita gabungkan maka menjadi reaksi redoks. Tadi kan kita katakan redoks itu kan singkatan dari satu mengalami reduksi, yang kedua mengalami oksidasi. Oke, maka kita cek. Bilangan oksidasinya ini adalah positif 2. Yang ini 0. Maka ini kemari ya turun dikatakan ya reduksi. Yang ini ya 0. Yang ini positif 2. Maka ini kemari nanti namanya adalah oksidasi. Jadi kalau ditanya nanti reduktor ya apa itu? Ini dia ya yang mengalami oksidasi. Oh, berarti si Fe-nya. Bukan Fe2 positif ya, tapi Fe ini reaktannya. Terus oksidator. Berarti oksidatornya adalah si Cu2 positif. Oke, coba kita ambil reaksi yang lain. Ya, saya bawakan ada Al2O3 ditambahkan dengan 3CO ini menjadi 2Al ya ditambahkan dengan 3CO2. Pertanyaannya sama. Yang manakah nanti reduktor, kemudian nanti yang mana nanti oksidator? Ini pertanyaannya. Kita harus tentukan ya bilangan oksidasinya. Maka Al di sini berapa bilangan oksidasinya?
Ya, positif 3. Kok tahu? Golongan 3. Oke, nggak percaya, kita cari. Boleh. 2Al ditambah minus 6 sama dengan 0. Minus 6-nya pindah ke sana. 2Al sama dengan 6. Berarti Al-nya iya, positif 3. Bener kan? Nah, di sini berapa? Atom bebas. Ya, nggak berikatan. Berarti nanti ini 0. Maka nanti ini kemari. Nanti namanya reduksi. Terus C-nya, berapa bilangan oksidasinya? Oh, berarti nanti langsung positif 2. Ya. Nah, ini koefisiennya nggak usah diikutkan. Karena ya, ini adalah ya, koefisien ini hanya sebagai pengali. Artinya 3 molekul CO. Jadi kalau kita tutup dia berarti CO. Berarti C-nya positif 2. Kemudian yang ini ya sama ya. Yang ini positif 4. Ya, maka ini kemari. Nanti namanya adalah ya oksidasi. Jadi pertanyaannya adalah reduktornya yang mana? Oh, yang mengalami ya oksidasi. Berarti C. Oh, oksidatornya yang mengalami reduksi ya Al2O ya 3. Ya. Nah, ya. Nanti ditanyakan kepada kita, misalnya ada reaksi A, ini reaksi B. Reaksi A itu nanti dibuatkan seperti ini. Ada HCl ditambahkan dengan NaOH menjadi NaCl ditambahkan dengan H2O. Reaksi B nanti adalah H2 ditambah O2, ini nanti menjadi H2O. Yang nanti 2, yang ini 2. Gitu. Pertanyaannya sederhana. Yang manakah reaksi redoks? Si A atau si B? Itu aja. Atau dua-duanya? Ya, jadi jawabannya apa? Yang reaksi redoks adalah ini, si B. Ya. Nah, jadi jangan dilihat karena sederhana dia nggak redoks. Coba ya kita perhatikan. H berapa? Atom bebas 0. H di sini dalam senyawa dia kan. Ketentuan kan positif 1. Berarti berubah. Nanti namanya oksidasi. Ya. Oh, di sini nanti adalah ya 0. Yang ini minus 2. Maka ini kemari berubah. Ini nanti namanya berarti redoks. Kalau yang ini, oh H-nya di sini positif 1. H-nya juga sama. Na-nya juga positif 1. Di sini Na-nya juga positif 1. Cl-nya juga ini negatif 1. Ya, yang ini juga negatif 1. Jadi tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Oke, ya, itu topik yang kedua. Ya, selanjutnya ya topik yang terakhir. Ya. Oke, ya, topik yang terakhir adalah autoredoks. Apakah itu autoredoks? Autoredoks adalah ya satu zat dia nanti akan mengalami reduksi ya dan oksidasi. Ini nanti tentunya ya sekaligus. Kalau tadi redoks satu zat mengalami reduksi, yang satu lagi mengalami oksidasi. Kalau yang ini ya dia sekaligus. Ya, contoh kita ambilkan. Misalnya Cl2 kita tambahkan dengan 2 NaOH, ini menjadi NaCl tambah NaClO ditambahkan dengan H2O. Nah, jadi ya cara menentukannya nanti ya yang pertama sebenarnya dari penampakan fisik nampak ya. Jadi nanti di sini ada satu zat di reaktannya menjadi 2 gitu. Kenapa? Dia ini mengalami reduksi dan dia juga mengalami oksidasi. Nah, ya dan ya sebenarnya ya kalau misalnya logam O, H, ya Na atau golongan 1A, 2 itu kan ketentuan. Oh, berarti di luar itu. Ya, jadi kira-kira begitu cara melihatnya. Ya, tapi boleh tentukan aja semua bilangan oksidasinya boleh. Maka Cl-nya berapa di sini? Oh, ini atom bebas. Ya, syaratnya yang pertama 0. Nah, kemudian di sini ya Cl-nya, maka ini negatif 1. Ya, jadi ya ini Na-nya positif 1 karena golongan 1, biar 0 berarti negatif 1. Terus yang ini ya, Na-nya positif 1, yang O-nya negatif 2, ya maka ini harus positif 1.
Oke, terlalu cepat Bang. Oke, kita cari ya. NaClO ini sama dengan 0. Berarti Na ditambah Cl ditambah O sama dengan 0. Berarti Na positif 1, Cl-nya mau dicari, O-nya ketentuan minus 2 kali 0. Maka Cl-nya adalah positif 1. Maka ini kemari namanya reduksi, dan yang ini kemari nanti namanya oksidasi. Maka kalau ditanya ya yang mana reduktornya? Oh, reduktor ya sama dengan oksidator. Oke, jadi kira-kira ya inilah untuk topik kita redoks untuk kelas ya 10 SMA. Oke, ya ulang-ulang terus kalau belum fasih ya. Kalau kamu ulang-ulang videonya pasti kamu ngerti. Oke, selamat belajar.